Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Minggu misi yang dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya datang kembali, yaitu pada tanggal 15 Oktober di East Campus dan 22 Oktober di West Campus. Catat tanggal penting ini dan pastikan Anda datang beribadah di minggu tersebut. Sesuatu yang besar akan terjadi. Siapkan diri kita untuk rencana Tuhan atas ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam ibadah bahasa Indonesia online ICA, dan senang sekali bahwa saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua, saya adalah salah satu pastoral staff di ICA, dan minggu ini kebetulan saya mendapatkan tugas untuk membawakan firman Tuhan. Sangat senang sekali buat saya, ini adalah sebuah kehormatan Bapak Ibu dan sekalian, dan kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang di rumah ataupun kami yang di dalam perjalanan atau dimanapun kami berada dan mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami bersyukur bahwa kami masih boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, dan persiapkan hati kami Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti isi hati-Mu, dan kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja atas kami semua, dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini kita memasuki seri yang ke-6 dari seri Tak Berhukum. Ini adalah seri yang kita pakai di dalam beberapa minggu terakhir ini, dan kita akan belajar dari hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Kalau minggu lalu mungkin kita telah belajar tentang Yefta, bagaimana dia dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Bani Amon, saudara. Yefta yang adalah anak dari seorang perempuan sundal, atau boleh dibilang perempuan pelacur ya. Dan dia tidak diinginkan oleh anggota keluarganya, bahkan dia diusir dari rumahnya, dari kalangannya, dan dia harus hidup menyendiri, tidak bersama-sama dengan keluarga, dan dia menjadi perampok gitu, dan melakukan banyak hal jahat. Tapi Tuhan memakai Yefta, gitu, bahwa keluarganya memanggil dia untuk kembali ke keluarganya dan menjadi pemimpin dari bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon, saudara. Dan Yefta ini adalah orang yang dia adalah seorang yang punya hati pendamai, saudara. Walaupun dia mungkin temperamennya buruk, mungkin kelakuannya buruk, dia adalah seorang perampok yang selalu memakai tindakan-tindakan kasar, tapi di saat dia hadapi Bani Amon, dia mengutamakan dulu berusaha untuk berdamai. Dia mendekati atau melakukan pendekatan dengan bernegosiasi. Itu yang dilakukan oleh Yefta, dan itu yang
menjadi pelajaran kita minggu lalu bahwa kita harus menjadi orang yang pendamai juga gitu. Kita harus siap dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pendamai gitu. Dan minggu ini saudara, kita akan belajar tentang hakim yang selanjutnya, yaitu Simpson atau Samson gitu. Terserah saudara mau pakai yang mana, itu sama saja saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris dipakai Samson, tapi di dalam bahasa Indonesia dipakai Simpson. Cuman di kehidupan sehari-hari banyak orang yang memakainya kata Samson ini saudara. Nah, kita akan belajar tentang seorang Samson ini, seorang Simpson ini, hakim yang dipakai oleh Tuhan. Salah satu hakim yang dipakai oleh Tuhan, dan apa yang bisa kita pelajari dari Simpson ini saudara. Tapi mungkin kita tidak akan membahas sampai akhir, dari awal hingga akhir, karena Simpson ini kita mempunyai 2 bagian, dan yang ini adalah bagian pertama. Minggu depan kita akan bahas bagian yang berikutnya, dan kita pagi hari ini kita akan belajar tentang Simpson ini. Kita akan fokus pada kelahiran dan juga kehidupan Simpson. Nah, saya akan bacakan langsung aja saudara ayatnya dari Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul dan tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisah cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, saudara, ini adalah awal di mana Tuhan memilih Simpson, memilih sebuah keluarga untuk menjadi alatnya, yaitu keluarga dari Manoah dan istrinya ini, di mana mereka akan melahirkan seorang abdi Allah, seorang hakim yang akan dipakai oleh Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari beberapa ayat ini saudara, dari ayat yang barusan kita baca ini? Yang pertama adalah seperti pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Hakim-Hakim, selalu diawali dengan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu adalah mungkin sudah menjadi sudah menjadi trademarknya orang Israel, sudah menjadi kelakuan, sudah menjadi kebiasaannya bangsa Israel, bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan gitu. Selalu melakukan hal-hal yang jelek di mata Tuhan, seolah-olah mereka adalah bangsa yang konsisten gitu, di dalam berbuat dosa. Saya harap kita semua tidak seperti itu, kita tidak menjadi orang yang konsisten di dalam berbuat dosa. Kalau boleh, kita boleh konsisten di dalam melakukan hal-hal baik, dan terutama untuk melakukan perintah Tuhan, saudara. Nah, tapi ini yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka begitu konsisten melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan Allah kita, Dia telah berjanji, Dia telah memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, sebagai bangsa yang Dia kasih, yang bangsa yang berkenan kepadanya. Dan Allah memegang janji itu, saudara. Dia tetap memberikan pertolongannya kepada Israel. Dia tetap menyelamatkan Israel. Saudara, ini yang bisa kita pelajari, saudara. Walaupun bangsa Israel jahat terus, tapi Allah tetap menolong mereka. Dan keselamatan itu, pertolongan itu datangnya dari Allah. Inisiatifnya dari Allah, dari Tuhan. Bisa dilihat saudara dari ayat yang ketiga. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Ini kejadian di mana tanpa diduga, tanpa ada permintaan, tanpa apa-apa, tetapi Tuhan sudah memilih keluarga ini, sudah memilih keluarga Manoah ini. Tuhan yang berinisiatif memberikan keselamatan dan juga berkat-Nya
kepada bangsa Israel melalui keluarga ini. Bukan karena bangsa Israel melakukan yang baik atau Manoah melakukan hal yang baik, terus Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak dan memakai mereka untuk keselamatan Israel. Tapi ini memang inisiatif dari Tuhan gitu. Tuhan sendiri yang mempunyai pemikiran untuk memakai Manoah dan keluarganya gitu. Sama juga seperti terhadap bangsa Israel. Berkat dan keselamatan yang diterima oleh Israel itu adalah inisiatif dari Allah, dan itu bukan karena betapa baiknya bangsa Israel. Saudara bisa lihat sendiri di dalam ayat-ayat yang kita baca, terutama di dalam Hakim-Hakim ini ya, selalu dimulai dengan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan Israel karena kebaikan mereka, saya rasa itu nggak akan pernah terjadi, saudara. Karena Israel selalu melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang dosa di mata Tuhan. Tapi Tuhan karena janjinya, gitu, karena kasihnya, gitu, Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan Israel. Dan Dia akan melakukan misinya itu, apapun yang diperlukan Dia akan membuatnya terlaksana, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan telah berencana dan Tuhan akan menggenapi rencananya itu apapun caranya, saudara. Walaupun susah mungkin di mata manusia, ya kan. Walaupun tidak ada kandidat yang baik untuk melakukan tugasnya, Tuhan tetap akan melakukan rencananya. Apapun itu akan terjadi rencananya sesuai dengan Dia kehendaki, saudara. Kalau saudara lihat di pasal ini ya, terutama di pasal 13 ini, saudara bisa baca nanti di rumah, dari awal hingga akhir, saudara, banyak sekali hal yang sebetulnya bisa kita cari tahu, atau mungkin kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya Manoah dan keluarganya ini bisa dibilang mereka bukanlah, kalau bagi saya, mereka bukanlah sebuah keluarga yang ideal untuk dipakai Tuhan, saudara. Yang awal pada ayat yang kedua pun sudah dikatakan di situ, saudara. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Gitu. Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang secara garis keturunan mungkin keturunannya sehat, saudara, yang mempunyai keturunan yang kuat-kuat, yang sehat, gitu. Bukan yang mandul. Ini adalah kayak memberikan pekerjaan tambahan atau kerja double istilahnya, saudara. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Rencananya akan dibuat berhasil apapun caranya, saudara. Bahkan kalau saudara melihat, membacanya dengan jelas ya, satu pasal itu, saya hampir merasa, oh ini Manoah ini benar-benar orang yang sangat beruntung gitu. Walaupun dia kayaknya nggak tahu apa-apa, dia ngeyel, dia kurang percaya, tapi Tuhan tetap memilih keluarganya. Saudara, saya akan bacakan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang mulai dari ayat yang ke-6, saudara. Kita bisa, ada hal yang bisa kita pelajari berikutnya, yaitu, saya akan bacakan. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Dari ayat-ayat yang awal kita baca tadi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah. Saya nggak tahu siapa namanya, Alkitab tidak mencatat namanya siapa. Dan tidak menampakkan diri kepada Manoah. Dan yang berikutnya juga demikian. Gitu.
Saat Manoah berdoa kepada Tuhan gitu, untuk memberikan mengirimkan abdi Allah yang kau utus itu, dibilang Allah mengirimkan malaikatnya kepada perempuan itu. Yang kedua kalinya, bukan kepada Manoah tapi kepada istrinya gitu. Saya yakin bahwa Allah mempunyai pertimbangan sendiri, saudara, kenapa Allah lebih memilih berbicara kepada istri Manoah bukan kepada Manoah gitu. Yang saya temukan dari ayat-ayat ini, saudara, ada kecenderungan di mana Manoah itu bukanlah orang yang mudah percaya. Bisa dibilang mungkin secara kasarnya itu istrinya mungkin lebih beriman daripada Manoah ini. Istrinya lebih mendengarkan Tuhan daripada Manoah ini. Saat malaikat Tuhan berbicara kepada istri Manoah dan menjelaskan segalanya bahwa engkau akan punya anak, dia akan nazir Allah, tidak boleh minum anggur dan sebagainya. Dia bicara terus, istri Manoah bicara kepada suaminya gitu, melaporkan bahwa ada abdi Allah datang kepadaku berkata demikian gitu. Manoah tidak percaya dengan hal itu, tidak percaya begitu saja. Dia meminta supaya abdi Tuhan itu datang, nanti kiranya apa yang akan dilakukan kepada anaknya ini. Tolong Tuhan berikan aku utusanmu itu supaya dia mengajar. Dan akhirnya saat malaikat itu datang, dia mengatakan hal yang sama juga seperti yang dikatakan kepada istri Manoah gitu. Datang yang kedua kalinya menampakkan diri kepada istri Manoah dan bukan kepada Manoah. Dan kalau saudara baca kelanjutannya, saudara baca kelanjutannya di mana Manoah kayak tidak tahu bahwa dia adalah utusan Allah. Dia tidak tahu bahwa yang datang kepadanya itu adalah malaikat Allah. Padahal sebelumnya si istri Manoah ini sudah mengatakan, ada orang datang kepadaku yang rupanya menyerupai seperti malaikat Allah gitu. Tapi Manoah tidak percaya, dan di saat dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan melihat malaikat itu terangkat ke surga bersama dengan api persembahannya, dia baru percaya bahwa itu malaikat Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Oh, pasti kita akan mati karena kita telah melihat Tuhan gitu. Padahal dari awal sebelum-sebelumnya sudah mengatakan bahwa malaikat Tuhan ini datang memberitakan kabar baik kepada Manoah dan istrinya ini, bahwa mereka akan mempunyai anak walaupun mereka mandul gitu, dan anaknya akan dipakai oleh Allah gitu. Tapi Manoah mengatakan bahwa ini saya pasti mati ini karena saya telah melihat Allah gitu. Tapi istrinya yang mengatakan tidak demikian gitu. Allah menerima korban bakaran kita dan Allah memberikan petunjuk-petunjuk itu gitu. Kita tidak akan mati. Saudara bisa baca lebih lanjut di rumah ya, tapi itu yang saya temukan mungkin kenapa Allah memilih berbicara kepada istri Manoah. Dan walaupun Manoah mungkin tidak percaya dan juga kurang pintar mungkinnya, tapi Allah mempunyai rencana atas keluarga ini. Allah tetap akan menggenapi rencananya gitu. Walaupun mungkin kandidat yang dia pilih itu bukanlah orang yang ideal, bukan orang yang mumpuni seperti itu. Tapi Tuhan mempunyai caranya sendiri, saudara, di dalam melakukan rencananya. Dan tidak peduli alatnya apa atau siapa atau bagaimanapun caranya, Allah tetap akan menggenapi apa yang dia rencanakan. Walaupun mungkin Manoah tidak percaya gitu, walaupun istrinya mandul gitu, tapi tetap Tuhan memilih keluarga ini sebagai alatnya, saudara. Yang berikutnya, saudara, apapun kelemahan kita gitu, Tuhan terus bekerja. Bahkan di dalam kelemahan kita, Tuhan tetap bekerja untuk menjalankan rencananya, saudara. Kalau kita bisa lihat dari kekurangan-kekurangan Manoah dan juga istrinya, saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana Simpson ini sebagai
alatnya Tuhan. Dia mungkin lebih banyak kekurangannya daripada kedua orang tuanya ini. Saya akan bacakan Hakim-Hakim 14 ayat 1-4 itu. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ini yang pertama, saudara. Simson ke Timna dan dia menyukai seorang perempuan. Orang Filistin, artinya orang Filistin kalau di mata bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat. Artinya mereka orang-orang yang hidup di dalam kenajisannya, jadi bilang seperti itu. Dan Simson tetap mau menikah dengan mereka. Bahkan walaupun orang tuanya mencegahnya, apakah nggak ada orang lain gitu, dari sekian banyak orang itu, dari sanak keluarga itu. Kenapa kok harus milih mereka gitu? Alasan Simson apa? Sebab dia kusukai. Gitu. Itu saja. Dia punya kelemahan terhadap perempuan yang pertama. Dan tidak mendengarkan orang tuanya. Tapi Tuhan tetap memakai dia gitu. Di dalam kelemahannya dia gitu. Di dalam kelemahan Simson ini. Yang berikutnya, saudara. Ini adalah kelemahan yang berikutnya juga. Ayat yang ke-8 sampai ke-13. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku, dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Nah, ini ada hal lain lagi, saudara, yang menarik, saudara. Saudara, kalau saudara tahu nazir Allah itu artinya adalah Samson ini dia pribadi yang sudah dikhususkan atau pribadi yang spesial, hampir seperti imam kalau di zaman itu ya. Orang yang nazir itu dia mempunyai tugas atau mempunyai pantangan-pantangan yang banyak sekali. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh menyentuh bangkai, tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang najis, yang haram. Itu harus benar-benar menjaga kekudusan gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Simson ini. Saat dalam perjalanan mau menikah ini, dia melihat bangkai singa yang dia bunuh sebelumnya, dalam perjalanan sebelumnya. Dan di dalam bangkai itu ada madu, dia ambil madunya, dia keruk, dia makan gitu.
Padahal seorang yang nazir Allah itu tidak boleh bersentuhan dengan bangkai, dan itu adalah sebuah hal yang najis, sebuah hal yang dosa, dan untuk menghapusnya itu harus dilakukan persembahan penghapusan dosa. Saudara, Simpson tidak menganggap bahwa hal itu penting gitu. Simpson tidak menganggap bahwa apa yang telah diperintahkan Allah untuk menjadi nazir, untuk dia menjalani hidup kudus, itu adalah sebuah hal yang penting. Simpson tidak menganggap itu suatu hal yang serius, saudara. Dilakukannya apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gitu. Tidak boleh menyentuh bangkai, dia sentuh bangkai. Gitu. Bahkan dia makan madu yang diambil dari bangkai singa itu. Dan lebih lagi, dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Dan tidak mengatakan yang jujur kepada orang tuanya bahwa madu itu diambil dari dalam bangkai. Ini kita bisa lihat sendiri bahwa karakter Simpson ini sangat-sangat jelek untuk seorang hakim, untuk seorang hamba Tuhan. Apalagi orang yang namanya hakim itu, mereka harus, kalau secara teori ya, ini harus mereka mempunyai wawasan yang luas, mereka harus bisa melakukan mana yang benar, mana yang salah, harus bisa membedakannya gitu. Nah ini Simpson ini seolah-olah yang benar dan yang salah dia tabrak aja semua gitu. Dia tidak peduli dan tidak menganggap itu adalah hal yang serius. Itu adalah kelemahan yang berikutnya dari Simpson ini. Dan di ayat-ayat yang belakangan tadi, saudara, di ayat yang 10 dan berikutnya gitu. Setelah di dalam pesta perkawinan dia melakukan apa ya? Dia bertaruh dengan teka-teki kepada para pengiringnya ini, pengiring pengantin ini, pengiring si Simpson ini. Itu adalah hal yang bisa dibilang sangat tidak berguna, saudara. Sangat tidak berguna, sangat ngawur misalnya. Dia berjudi dan bertaruh sedemikian besar gitu, dengan keyakinan bahwa dia akan menang di dalam taruhan itu, di dalam teka-teki itu. Dan akhirnya dia pun kalah, saudara. Kalau saudara membacanya, saudara akan temui bahwa akhirnya dia kalah di dalam teka-teki ini, karena para pengiringnya itu mereka meminta bantuan kepada istrinya supaya membujuk Simpson untuk memberikan jawabannya. Akhirnya Simpson kalah, saudara. Dan yang berikutnya ini, apa yang dia katakan ini, saudara? Setelah dia kalah ini. Ayat yang ke-18 dan 19. Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Ini yang dikatakan. Kira-kira siapa dari saudara yang menyebut istrinya dengan kata lembu, saudara? Ini adalah perkataan yang menurut saya sangat kasar dan arogan dan sangat tidak manusiawi. Seorang istri dikatakan sebagai lembu. Ini yang pertama. Dan yang kedua akhirnya, saudara, ayat yang 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Karena dia kalah taruhan, dan dia harus memberikan 30 pakaian kebesaran kepada para pengiringnya tadi. Untuk membayarnya itu Simpson harus membunuh 30 orang dan merampok, saudara. Itu hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Walaupun mungkin orang yang dirampok itu mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat, itu mereka adalah orang-orang dari musuh bangsa Israel gitu. Karena memang Simpson dipakai Allah untuk cari masalah dengan bangsa Filistin, dengan musuh-musuh Israel, saudara. Tapi dengan melakukan sebuah perjudian dan akhirnya kalah gitu, dan dia merugikan orang lain
di dalam kekalahannya dia itu adalah hal yang sangat tidak bertanggung jawab sebagai seorang hakim, bahkan sebagai orang yang nazir Allah gitu, yang harusnya dia menjaga perilakunya. Dia marah gitu. Dan akhirnya dia pulang kampung, pulang ke rumah ayahnya karena dia marah. Dan mertuanya pun memberikan istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Karena dipikirnya bahwa Simpson sangat marah kepada istrinya karena telah membocorkan teka-tekinya ini. Yang berikutnya, saudara. Pasal 15. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simpson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simpson kepadanya, "Kali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Ini. Karena marahnya tadi dia membunuh 30 orang dan pulang ke rumah ayahnya. Dan akhirnya balik lagi menemui istrinya setelah beberapa waktu kemudian. Dia bilang, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Ini bisa dibilang bahwa Simpson ini bukan figur suami yang baik, saudara. Dia marah ya pergi gitu aja ya, istrinya ditinggalkan. Setelah dia ingin bergaul dengan istrinya, dia datang dengan seenaknya membawa seekor kambing dan aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Pergi semaunya, datang semaunya. Ini perilaku Simpson ini. Otomatis orang tua dari perempuan ini pasti nggak suka juga dengan hal seperti itu. Dan dia telah memberikan istrinya kepada orang lain. Simpson jadi lebih marah lagi. Dalam hal ini aku tidak bersalah kepada orang Filistin apabila aku melakukan sesuatu yang merugikan mereka, dalam arti seperti itu. Dan akhirnya Simpson membakar hasil panen orang Filistin. Itu yang dilakukan Simpson. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Dari suka perempuan, nggak hormat kepada orang tua, tidak menjaga kekudusan. Figur suami yang jelek. Semau gua, dia seperti itu, kasar. Tapi Tuhan melihat sesuatu di dalam Simpson. Bukan karena kekuatan, bukan karena kasar, bukan karena baiknya dia. Tapi Tuhan melihat bahwa Simpson ini adalah alatnya yang akan dia pakai untuk rencananya. Kadang seringkali kita manusia menilai setiap orang atau bahkan menilai diri kita sendiri dari apa yang kita bisa lihat dari tampilan luar, saudara. Kadang kita merasa bahwa kita mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Kadang kita melihat teman kita mungkin mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Sedangkan baiknya tidak kelihatan, saudara. Nah, saudara, mungkin saudara sendiri pernah mengamati, saudara, di dalam pergaulan kita, orang yang melakukan banyak hal dengan ototnya, seringkali mereka mempunyai cara berpikir yang simple, yang sederhana, dan itu yang mungkin dilihat Allah. Saya melihat Simpson itu adalah orang yang seperti itu. Dia mempunyai cara berpikir yang sederhana.
Kalau dia mau ini, ya dia lakukan. Mau ya itu, dia lakukan. Dan dia bekerja menggunakan ototnya. Saya tidak jelas, saya tidak yakin apa yang Tuhan lihat dari, kalau kita baca dari hakim-hakim itu ya. Apa yang Tuhan lihat dari Simson. Tapi di ayat di Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 mengatakan demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak memberitakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ini yang Paulus katakan, bahwa Allah memperhitungkan iman dari para hakim-hakim ini, termasuk Simson. Kalau kita mungkin melihat bahwa yang kita pelajari Simson adalah pribadi yang banyak sekali kekurangannya. Pribadi yang kasar dan sebagainya. Pribadi yang hanya mengandalkan otot. Tapi Tuhan melihat ada iman Simson. Karena imannya Simson diperhitungkan oleh Allah. Dan Allah melihat hati, bukan melihat kemampuan. Begitupun di dalam kehidupan kita, saudara. Motivasi kita, hati kita, Allah memperhitungkannya jauh melebihi dari kemampuan kita, saudara. Dari segala kemampuan, kebaikan kita. Tuhan lebih melihat hati kita, saudara. Saudara, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini, saudara. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, apapun rencana Allah di dalam kehidupan saudara, saya yakin bahwa Tuhan akan membuatnya berhasil. Kalau Tuhan telah berencana, Tuhan akan menggenapi rencananya itu. Tidak peduli bahwa saudara adalah orang yang kurang kompeten, orang yang kurang pinter, orang yang menurut saudara mungkin saudara kurang baik. Tapi Tuhan akan menggenapi rencananya di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan kelemahan kita. Kalau Tuhan bisa memakai Simson yang mempunyai banyak sekali kekurangan, Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya. Kalau Tuhan mengasihi Simson karena imannya, Tuhan juga mengasihi saudara dan saya karena iman kita. Mari kita tutup di dalam doa. Saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan itu di masa depan seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita petik, yang kita bisa pelajari dari Simson ini adalah, kalau Tuhan ingin kita hidup sebagai orang Kristen yang benar, Tuhan ingin kita mendengarkan Dia, kita juga harus mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kita harus menjaga kekudusan kita. Kita harus bertobat setiap waktu. Kita harus berbalik dari dosa kita, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan tetap fokus kepada Tuhan. Karena apapun rencana Allah dalam kehidupan kita, Tuhan akan menggenapinya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih kami boleh mengerti sedikit tentang keinginan-Mu, isi hati-Mu, Tuhan. Kami boleh belajar tentang Simson, bahkan di dalam kelemahan-kelemahan dia, di dalam kekurangan-kekurangan dia, Tuhan, Engkau tetap memakai dia, ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memperhitungkan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu atas kami senantiasa. Engkau mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas kami, melakukan tanggung jawab kami Tuhan. Pekerjaan kami apapun itu ya Tuhan. Mungkin di dalam bisnis kami, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Apapun maksud dan rencana-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami dan Engkau akan membuatnya berhasil ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Yesus ke dalam tangan-Mu. Kiranya biarkanlah kami Tuhan melakukan, menjalani hari-hari kami dengan bimbingan-Mu, penyertaan-Mu selalu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa minggu depan, karena minggu depan kita akan masih melanjutkan dari Simpson seri yang kedua ya. Kita akan tutup minggu depan, ini ada baru seri yang pertama saudara. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Minggu misi yang dilakukan 1 kali dalam setiap tahunnya datang kembali, yaitu pada tanggal 15 Oktober di East Campus dan 22 Oktober di West Campus. Catat tanggal penting ini dan pastikan Anda datang beribadah di minggu tersebut. Sesuatu yang besar akan terjadi. Siapkan diri kita untuk rencana Tuhan atas ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.